Klasemen MotoGP 2024 terbaru, Sabtu 30 Maret menempatkan Jorge Martin, Pramac Ducati, masih duduk di posisi pertama. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez, menatap 25 poin perdananya di MotoGP 2024. Diketahui seri MotoGP 2024 akhir pekan ini tidak memiliki agenda alias libur balapan. Seri ketiga MotoGP 2024 bertajuk MotoGP Amerika Serikat baru akan menggelar rangkaian balapan Jumat 12 April hingga Senin 15 April dini hari WIB di Circuit of the Americas, Kota. Sorotan jelas tertuju Marc Marquez. Berkaca dari riwayatnya ketika balapan di Kota, Marc Marquez memiliki cerita manis di sana. Sejak debut di kelas Premier MotoGP 2013, Marc Marquez menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan di Kota terbanyak, yakni 6 kali. Tak heran dia memiliki julukan sebagai King of Kota. Menariknya, Marc Marquez juga mempunyai sematan julukan The Sheriff. Bukannya tanpa alasan mengapa rider asal Cervera, Spanyol ini memperoleh label tersebut. Grand Prix Amerika sejatinya tidak hanya berlangsung di sirkuit Kota, namun juga ada yang digelar di Indianapolis dan Laguna Seca. Sayangnya, Laguna Seca terakhir kali menggelar balapan MotoGP ialah musim 2013. Dan 2 tahun berselang diikuti Indianapolis vakum menjadi venue untuk balapan MotoGP. Jika digabung, Marc Marquez memiliki jumlah kemenangan 11 kali pada Grand Prix Amerika Serikat, dengan rinciannya 6 kali menang di Kota, sekali Laguna Seca, dan 4 kali di Indianapolis. Statistik ini sudah sangat cukup bagi Marquez kemudian disemati julukan The Sheriff karena begitu mendominasi ketika balapan pada Grand Prix Amerika Serikat. Dan pada seri ketiga MotoGP 2024 kali ini, peluang Marquez untuk menancapkan status Kota adalah wilayah jajahannya terbuka lebar. Apalagi The Baby Alien tampil begitu solid pada 2 seri sebelumnya. Di Qatar, debutnya bersama Ducati langsung top chair. Podium memang belum bisa dia bawa pulang. Tetapi, sepasang finish 5 besar membuktikan Marquez bakal kompetitif sepanjang musim 2024 ini. Lanjut ke seri kedua di Portugal, pembalap Gresini Racing itu menunjukkan performa yang tak kalah bagus. Andai tak terlibat kontak dengan Francesco Bagnaia, dirinya pasti kembali finish 5 besar si balapan utama. Berkaca dari 2 seri pembuka, tidak aneh jika nama Marquez praktis sangat diwaspadai para rivalnya. Sementara itu, CEO Ducati Claudio Domenicali ditanya sudut pandangnya terhadap insiden Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Race Direction memutuskan tabrakan di MotoGP Portugal akhir pekan lalu hanyalah insiden balapan. Domenicali, CEO Ducati, ditanya apakah kedatangan Marquez di pabrikan Italia itu meningkatkan ketegangan dengan pebalap lain. Banyak sekali juara bagus di sini, kami bahkan melihat Pedro Acosta menjalani balapan yang gila, ujarnya dikutip GP1. Jadi saya tidak tahu apakah ada yang sedikit banyak berubah, pada akhirnya. Mereka semua sangat kuat, ada pula juara dunia seperti Pecco dan Marc yang selalu ingin menang. Saya memahami bahwa mereka menyukai topik tersebut sebagai isyarat jurnalistik, namun saya berusaha untuk tidak terlibat dalam kontroversi tersebut jika saya bisa. Saya tidak menggigit. Domenicali ditanyai pendapatnya tentang upaya Bagnaia untuk masuk ke sisi dalam Marquez yang gagal, membuat keduanya berada di kerikil. Bagnaia gagal menyelesaikan balapan, Marquez finish di urutan ke-16, setelah mereka berebut P5. Domenicali bereaksi, kami menempati posisi pertama dan kedua dengan Ducati resmi, jadi saya tetap senang. Tapi yang jelas ketika hal seperti itu terjadi, antara Pecco dan Marc, kami semua merasa sedikit tidak enak. Marquez sendiri menjadi salah satu korban keganasan Acosta dalam perjalanannya menuju podium di sirkuit Algarve. Selain itu, pembalap berusia 19 tahun tersebut juga turut menyalip seniornya di tim pabrikan KTM, Jack Miller dan Brad Binder, serta sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo. Karena itu, Marquez terkesima dengan kemampuan yang dimiliki oleh Acosta. Menurutnya, pembalap berjuluk The Baby Shark itu tampil sangat lepas tanpa beban sebagai seorang rookie di MotoGP sehingga mampu menampilkan kemampuan terbaiknya. Acosta hanya butuh 2 seri untuk meraih podium perdananya di MotoGP setelah juara Moto2 2023.
Dia berhasil mendapatkannya setelah finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu. Pembalap berusia 19 tahun itu pun bergabung dengan Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan Jorge Martin sebagai pembalap yang meraih podium perdana di kelas utama dalam 2 seri pertamanya di era 4 tak saat ini alias sejak 2002 lalu. Senang sekali mengikutinya karena dia membalap dengan kebebasan seorang rookie, kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu, 30 Maret 2024. Saya tidak ingin mengatakan dia membalap dengan tidak sadarkan diri, tetapi dia hanya berkendara dengan banyak mengekang, menggunakan banyak ban dan dia melakukan balapan yang luar biasa. Dia sangat cepat, saya sudah mengatakannya sebelum balapan Qatar, dia akan meraih podium, kemenangan tahun ini dan mari kita lihat apakah dia bisa langsung bertarung memperebutkan gelar juara. Jelas juara MotoGP 6 kali itu. Dia sudah menjadi salah satu nama besar kejuaraan di kategori sebelumnya dan dia akan menjadi salah satu nama besar, masa depan dan masa kini. Dia berkendara dengan sangat baik, pungkasnya. Sementara itu, Marc Marquez diminta lupakan kerugian psikologis dari motor Ducati berusia 1 tahun. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mendesak Marc Marquez untuk mengabaikan fakta bahwa dia mengendarai Ducati versi lama. Ini menjadi musim pertama MotoGP bagi juara dunia 8 kali itu sejak berhenti dari Honda adalah pada GP23 bersama tim satelit Gresini. Marquez menyesuaikan diri dengan motor yang digunakan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat memperebutkan gelar juara dunia MotoGP tahun lalu. Namun, para pembalap pabrikan Ducati dan Pramac kini mendapat manfaat dari motor GP24 yang ditingkatkan. Terkadang penerima manfaat dari motor baru memerlukan waktu untuk terbiasa dengannya. Namun, Bagnaia dan Martin sudah menjadi nama yang harus dikalahkan. Lorenzo menegaskan bahwa Marquez tidak memiliki keuntungan dengan mengendarai GP23, mengatakan kepada Mundo Deportivo. Tidak. Saya yakin, jika dia punya pilihan, dia akan memilih motor 2024, kata Lorenzo dilansir dari Crash. Tetapi dia tidak akan bisa mengubah hal itu. Dia harus melupakan kelemahan itu secara psikologis dan dengan apa yang dia miliki, menjadi pembalap Ducati terbaik pada 2023, ujar pemegang 2 gelar juara dunia MotoGP itu. Jika demikian, dia akan mampu memberikan kejutan bagi mereka yang mengendarainya pada tahun 2024. Tahun lalu, para pembalap Ducati yang menggunakan mesin berusia 1 tahun mengawali musim lebih cepat dibandingkan para pembalap yang menggunakan motor canggih. Itu tergantung tahunnya. Ada tahun-tahun di mana ada perbedaan besar antara motor lama dan baru, tetapi ada tahun-tahun lain di mana motor baru lebih buruk, ujar Lorenzo. Itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi pada Ducati tahun ini. Tepatnya, musim ini adalah musim di mana motor baru jelas lebih baik dari yang lama dan itu tidak baik untuk Marc.